Oke, setelah nyemil dan setelah melakukan beberapa aktivitas, mari kita lanjutkan belajarnya. Tadi terakhir di soal nomor ini ya. Sekarang lanjut soal nomor 16. Indikator soalnya masih teori belajar Gagne. Sebagai guru fisika, Anda berencana mengajar tentang hukum Newton menggunakan demonstrasi praktis. Berdasarkan tahapan pembelajaran yang diusulkan oleh Gagne, bagaimana Anda akan mempersiapkan demonstrasi tersebut? Untuk memastikan bahwa siswa mengikuti dan memahami aplikasi hukum Newton dalam kehidupan nyata. Jawabannya yang A, menjelaskan konsep teoritis sebelum demonstrasi, kemudian melaksanakan demonstrasi praktis. Kenapa bukan yang B, memulai dengan tanya jawab, menyediakan lembar kerja yang siswa isi selama demonstrasi, menggunakan video pelengkap yang menunjukkan aplikasi hukum Newton, melakukan demonstrasi tanpa penjelasan awal. Yang jelas itu salah ya, yang E. Intinya guru akan melakukan demonstrasi praktis tentang hukum Newton berdasarkan teori Gagne, berarti itu kan kompleks ya, jadi harus dijelaskan dulu demonstrasinya itu seperti apa. Makanya dijelaskan dulu konsep teoritisnya, habis itu baru dilaksanakan demonstrasi seperti itu. Makanya jawabannya yang A. Oke, berarti ketika melakukan demonstrasi dijelaskan terlebih dahulu, baru dilaksanakan demonstrasi seperti itu ya. Kenapa kok tidak tanya jawab? Tanya jawab itu digunakan untuk diagnostik awal. Tapi di sini kan misinya dijelaskan dulu teorinya. Kalau tanya jawab itu kurang efektif. Gunanya itu untuk mengecek pemahaman. Tes diagnostik itu tanya jawab. Kemudian lembar kerja itu memang siswanya aktif, tapi kurang penjelasan teorinya ketika lembar kerja gitu. Kemudian video pelengkap memang iya memberikan penjelasan teori, tapi masih kurang efektif, kurang detail gitu, kurang lebih seperti itu. Apalagi demonstrasi tanpa penjelasan itu red flag, nggak masuk. 17. Masih tentang Gagne, Anda adalah guru matematika yang ingin menggunakan penilaian formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang aljabar. Penilaian formatif tentang aljabar. Formatif itu kata kuncinya adalah tentang umpan balik. Kenapa kok umpan balik ya? Karena penilaian formatif fungsinya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya, maka diperlukan umpan balik gitu. Nah, bagaimana merancangnya? Mengadakan kuis harian di akhir setiap pelajaran dengan umpan balik instan. Sebenarnya itu masuk ya. Di situ poinnya kan 4 tinggi. Intinya di sini tuh kalau umpan balik itu harus instan gitu, yaitu udah ada kata instannya. Kalau bisa setiap hari itu ada umpan baliknya gitu. Menerapkan ujian mingguan lah, itu sudah bukan formatif lagi karena dia nggak setiap hari, dia jatuhnya mingguan. Yang C, kenapa yang C ya? Karena di situ dia menggunakan aplikasi yang umpan baliknya otomatis bahkan untuk setiap jawaban. Jadi ini lebih
efektif lagi dan lebih efisien lagi. Yang D, memberikan tugas rumah yang diikuti dengan sesi diskusi jawabannya di kelas. Ini sebenarnya ada umpan balik, tapi umpan baliknya kan nggak individu ya, jadi kurang efektif. Melakukan polling kelas real time dengan clickers untuk menilai pemahaman dan memberikan penjelasan langsung. Ini bukan termasuk umpan balik kalau ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ke yang 18. Anda mengajar di kelas 4 SD dan ingin memperkenalkan konsep pecahan. Teori Piaget di usia ini operasional konkret. Oh, ini ganti Piaget ya, bukan Gardner. Bagaimana Anda akan mendesain materi pembelajaran pecahan yang cocok? Operasional konkret untuk anak SD. Ada kata konkret berarti harus ada yang nyata. Pecahan berarti ada benda yang dibagi-bagi. Menyediakan pengajaran teori. Nah, itu udah salah. Memvisualisasikan pecahan diagram gambar. Itu boleh tapi kurang konkret. Membuat kuis interaktif online. Ini buat penilaiannya bukan. Menerapkan permainan papan, pemecahan masalah. Ini belum, kita butuh benda konkret. Nah, yang E, menggunakan benda nyata seperti potongan pizza. Lah, pizzanya kan konkret atau buah untuk mengajarkan pecahan. Jadi jawabannya yang E. Jelas kalau ini mudah. 19. Piaget. Sebagai guru sains di SMP, Anda berencana untuk mengajarkan konsep gaya dan gerakan. Mengingat siswa di usia ini bertransisi dari tahap operasional konkret ke formal. Oke, tahapan ya berarti bagaimana Anda akan merancang eksperimen hands-on. Hands-on itu yang jadi kayak ya siswanya aktif gitu. Menggabungkan eksplorasi praktis dengan pemikiran abstrak. Melakukan demonstrasi langsung. Demonstrasi artinya gurunya kan berarti salah, harusnya itu simulasi. Membuat siswa merancang eksperimen mereka sendiri untuk menguji variabel yang mempengaruhi kecepatan. Menggunakan simulasi komputer. Nah, komputer dia kan berarti nggak hands on ya. Hands on itu maksudnya kayak langsung gitu loh. Komputer kan jadi pakai apa namanya itu, dia masih apa ya, pakai alat bantu begitu, bukan mengadakan diskusi kelas setelah eksperimen, menggabungkan hasil dan teori fisika. Hands on-nya nggak ada. Memberikan lembar kerja yang meminta siswa memprediksi hasil eksperimen, ini juga nggak ada, jadi harus ada aktivitasnya gitu. Nah, yang ada ini merancang eksperimen mereka sendiri, menguji variabel yang mempengaruhi kecepatan. Jadi nanti mereka akan melakukan suatu hal gitu. Karena di situ ada hands on-nya gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Hands on. Berarti kata kuncinya adalah eksperimen. Oke, next. Ya, bisa dilihat di sini ya, demonstrasi kurang melibatkan siswa ya, karena memang yang mendemonstrasikan gurunya. Lain kalau simulasi, eksperimen sendiri. Benar kan? Pemikiran abstrak konkret, simulasi komputer. Nah, tapi masih terlalu abstrak karena kurang memberikan pengalaman hands on karena ya menggunakan komputer. Diskusi pasca eksperimen. Lah ini tuh teoritis banget gitu loh. Nggak ada eksperimental atau hands on-nya gitu.
dan seterusnya. Lanjut 20. Biase, Anda adalah guru matematika di SMA dan ingin mengajarkan konsep limit dalam kalkulus. Oke. Biase, SMA itu operasional formal, menggunakan contoh visual dan simulasi membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka. Oke, karena ini operasional formal, jadi abstrak-abstrak sedikit tidak apa-apa. Menggunakan aplikasi gitu di komputer nggak apa-apa. Yang A, memperlihatkan grafik fungsi mendekati limit menggunakan proyektor di kelas. Boleh sih. Menunjukkan animasi, ilustrasikan konsep limit mendekati nilai tertentu. Ini terlalu ke kanak-kanakan ya. Kalau SMP iya, SMA enggak. Menyelenggarakan sesi brainstorming siswa ide mereka apa itu limit, diperkenalkan konsep tertentu. Terlalu jauh, meminta siswa untuk menciptakan visualisasi mereka sendiri tentang limit perangkat lunak pengolah grafik. Ini sebenarnya bagus, tapi terlalu susah untuk dilakukan karena tidak ada panduannya terlebih dahulu. Sekalipun SMA pasti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, menggunakan aplikasi grafis untuk memungkinkan siswa mengeksplorasi bagaimana limit berfungsi dengan mengubah parameter. Nah, ini yang paling tepat karena di situ sudah disediakan oleh gurunya itu apa namanya semacam grafiknya gitu, limit berapa grafiknya sudah disediakan. Habis itu diutak-utak lah, digeser-geser nilainya sama siswa SMA-nya sehingga dia bisa tahu oh konsep limit itu ternyata seperti ini gitu dengan menganalisis perubahan grafik. Ketika nilainya diubah kan grafiknya juga berubah. Begitu. Sebenarnya sama seperti yang graf menggunakan proyektor di kelas ini, tapi kan kalau proyektor siswanya tidak bisa merubah menggeser-geser titiknya sehingga tidak tahu bahwa grafiknya itu berubah gitu. Jadi lebih efektif lagi yang gitu. Lanjut 21. Di kelas Anda yang inklusif, ada seorang siswa dengan autisme yang sering kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sekelasnya. Oke, ini autis, mendukung integrasi sosial. Siswa ini mempertahankan lingkungan kelas yang nyaman, mendukung untuk semua siswa. Merencanakan aktivitas interaksi sosial positif. Menyusun aktivitas kelompok kecil dengan peran yang jelas untuk setiap siswa. Boleh menjadwalkan sesi permainan sosial reguler dirancang keterampilan sosial, memberikan tugas individu, menerapkan sistem buddy, siswa dipasangkan dengan teman sekelas yang mendukung, menyelenggarakan acara kelas khusus yang menekankan kerjasama. Ini agak susah, mungkin kata kuncinya itu di interaksi sosial positif ya, antara siswa berkebutuhan khusus dengan teman-teman sekelasnya. Jadi cari yang ada interaksinya. Kelompok kecil itu mungkin saja kita lihat tuh, benar kan? Yang A itu nilainya cukup besar yaitu 4. Karena di sini ada interaksi ketika di kelompok kecil. Ini yang permainan reguler ini pun juga nilainya cukup besar yaitu 3. Yang C tugas individu ini dia membutuhkan interaksi tapi kan sesekali, dia bilang sendiri di sini berarti kurang. Acara kelas khusus kerjasama bagian kelompok ini
Ini juga dipertanyakan bagaimana nanti teknisnya. Jadi yang paling kelihatan sekali ada interaksi sosialnya adalah yang sistem body, benar-benar dipasangkan gitu dengan teman sekelas yang mendukung, karena lebih intens nanti interaksi sosialnya gitu. Lanjut 22, masih tentang ABK. Seorang siswa di kelas Anda memiliki kesulitan belajar spesifik, mengalami kesulitan mengikuti kecepatan dan kompleksitas instruksi yang Anda berikan. Mungkin ini bisa dibilang slow learner ya, karena dia agak lambat dan kesulitan ketika instruksinya kompleks. Oke, bagaimana strateginya memecah instruksi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil? Nah, ini udah pasti ini jawabannya ya, karena awalnya kompleks, kemudian menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terperinci. Gitu aja sih sebenarnya. Lanjut, yang B, catatan kelas yang sudah lengkap. Itu sama aja tidak mengajari ya, karena sama aja langsung disuapi materi gitu. Menerapkan teknologi pendidikan, sebenarnya ini boleh, tapi masih ada opsi yang A, jadi lebih baik yang A, benar kan? Yang C4 poinnya, mengadakan sesi konsultasi pribadi, ini ya baik, tapi tidak menyelesaikan masalah saat pembelajaran gitu. Mempercepat materi pelajaran capai potensi penuhnya, ini malah kayak ditinggal. Oke, lanjut yang 23, masih tentang ABK. Ini ya ada ADHD. ADHD itu hiperaktif gitu ya, kesulitan tetap fokus sama pelajaran. Jadi dia ya begitu susah fokus, dia gerak terus lari sana kemari. Untuk meningkatkan keterlibatan dan fokus, menerapkan beberapa strateginya seperti apa? Mengintegrasikan pergerakan fisik ke dalam aktivitas belajar, seperti belajar sambil bergerak. Oke, kenapa kok itu? Coba lihat opsi yang lain. Memberikan instruksi lisan yang panjang. Nah, ini sangat tidak membantu. Menyusun tugas yang membutuhkan waktu yang lama, ini juga bukan solusi. Menggunakan timer, aplikasi pengatur waktu. Lah, ini sebenarnya bagus yang D. Menyediakan berbagai materi visual dan interaktif dalam ini juga bagus. Sebenarnya yang D ini bagus. Coba lihat D pasti 4. Nah, benar kan? D4 E3. Kenapa kok yang A belajar sambil bergerak? Lihat, mengintegrasikan pergerakan ke dalam pembelajaran adalah strategi efektif untuk siswa ADHD. Mereka mengelola energi dan itu berarti kuncinya. Memang dia yang gerak-gerak terus, jadi gerak-geraknya itu harus dimanfaatkan ya. Jadi belajar sambil bergerak. Oke, lanjut 24. Ini ya masih kayaknya agak beda, tapi kayaknya masih ABK. Karakteristik khas masing-masing tahap. Oh, tahapan biasa berarti harusnya. Di kelas taman anak-anak, Anda perhatikan bahwa anak kesulitan memahami konsep jumlah, penjumlahan, dan pengurangan melalui cerita. Bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran, memastikan anak-anak ini mengikuti pelajaran? Oke, soal cerita penjumlahan pengurangan kesulitan, menggunakan cerita lebih sederhana, contoh konkret boleh ini sebenarnya. Menyajikan konsep menggunakan alat bantu visual, ini boleh. Melibatkan anak permainan mereka, menambah dan mengurangi secara fisik menggunakan objek.
Nah, ini lebih lebih konkret lagi dari opsi A dan opsi B. Karena ada masih TK itu biasanya permainan, di sini ada permainan, kemudian ada objeknya langsung gitu kan. Memberikan penjelasan lisan lebih detail ini nggak masuk, anak untuk menyelesaikan lembar kerja ini juga nggak masuk untuk anak TK. Jadi yang C ini jawabannya ya. Oke, TK itu dia permainan. Lanjut 25 indikator soal. Anda mengajar kelas sains siswa kelas 8 memperkenalkan topik baru tentang biologi sel. Mengingat karakteristik tahap perkembangan remaja, bagaimana Anda akan mempersiapkan materi ajar yang tidak hanya informatif tapi juga menarik minat mereka. Kelas 8 tentang sel yang menarik minat. Presentasi PowerPoint, banyak teks. Itu enggak banyak teks, enggak cocok PowerPoint tapi banyak teks. Membuat video interaktif menunjukkan proses seperti mitosis dan itu masuk sebenarnya. Mengorganisir diskusi kelas, mengeksplorasi aplikasi biologi sel dalam ini juga menyediakan eksperimen laboratorium siswa mengamati sesuatu bacaan tambahan. Nah, yang D, kenapa kok yang D? Karena ya pasti seru ketika di lab sambil lihat mikroskop, itu pasti seru. Itu kan informatif juga, menarik juga gitu ya. Jadi yang D jawabannya benar kan. B poinnya cukup tinggi dan C memang yang paling buruk karena bacaan tambahan. Next 26 SMP Lab. Sebagai guru kelas 4, Anda melihat bahwa beberapa siswa belum mampu bekerja sama dalam kelompok. Kelas 4 belum bisa kelompok. Mengingat tahap perkembangan sosial dan emosional mereka, bagaimana mengatur aktivitas. Oke, kelas 4 belum bisa kelompokan, memberikan tugas kelompok besar dengan satu tujuan bersama tanpa beban. Ya malah jelas salah. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil perannya. Nah, ini kebalikannya banget sama yang A. Kelompoknya nggak usah terlalu banyak anggotanya, yang dikit-dikit aja, makanya kelompok kecil dan perannya ditentukan begitu. Sehingga mereka tahu peran masing-masing, sehingga harapannya mereka dapat bekerja sama. Kompetisi antar kelompok ya mungkin ini bagus, tapi lebih bagus yang tadi membiarkan menggunakan permainan peran. Ini bagus, tapi lebih bagus yang tadi. D, E, B, nice. Next 27. Sebagai guru SMP, Anda memperhatikan bahwa siswa sering, ini profil belajar Pancasila ya, sering bergantung pada instruksi dari guru memulai menyelesaikan tugasnya. SMP tapi sangat bergantung pada guru dalam rangka sifat kemandirian. Oke, nih SMP tapi kurang mandiri, gimana caranya? Menyusun kegiatan belajar yang membutuhkan siswa untuk menetapkan tujuan belajar pribadi mereka sendiri. Nice, ya itu memang jawabannya. Supaya mandiri tujuannya harus ditetapkan sendiri. Coba lihat opsi yang lain, membuat kelas menjadi lebih berpusat pada guru, ini juga sangat salah. Harusnya pusat pada murid, memberikan semua materi pembelajaran, dan jawaban ini salah. Mengatakan tanya jawab, guru selalu memberikan solusi. Salah juga, nggak mandiri jatuhnya. Harusnya beberapa siswanya harus mencari jawabannya sendiri, mengimplementasikan proyek berkelompok. Setiap kelompok harus merencanakan melaksanakan tugas mereka. Salahnya ini tanpa bantuan langsung dari guru, harusnya masih ada sedikit-sedikit
bantuan seperti itu. Entah temanya ditentukan atau judulnya itu harus didiskusikan dengan guru yang seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya, kan yang E masih boleh. Poinnya tinggi sebenarnya karena proyek. Oke, sekian dulu, mau minum dulu.